Oke, nah untuk pelajaran kali ini kita akan melanjutkan persiapan UTBK atau modul pejuang PTN 2 untuk biologi. Jadi kalau kemarin itu kita sudah bahas sampai nomor berapa? Ada yang ingat nggak? Sampai nomor berapa? Bukan, Kak. Sampai 72 ya, sampai ini ya? Sampai pembelahan sel ya? Iya. Sampai ini sudah selesai dibahas kan ya? Udah kalau nggak salah. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke nomor 73. Udah pegang bukunya semua? Kalau ada yang belum punya bukunya, bisa perhatiin di PPT kakak. Tapi kalau sudah punya, coba dipegang dulu ya. Siapa tahu kalian udah ngerjain atau bisa baca-baca dulu sebelum kakak jelasin. Oke, kalau gitu kakak mulai aja. Jadi untuk nomor 73 ini diambil dari soal SBMPTN tahun 2016, kodenya 235. Nah, ini tentang mutasi kromosom ya. Jadi untuk soalnya adalah jenis mutasi yang terkait dengan perubahan struktur kromosom yang menyebabkan fragmen kromosom itu berpindah tempat sehingga urutan DNA menjadi terbalik adalah apa? Apakah delesi, inversi, insersi, substitusi, atau transversi? Ada yang udah tahu jawabannya? Jadi ini adalah tipe-tipe dari mutasi kromosom ya. Nanti kalau ada yang mau kasih jawaban atau bertanya, seperti biasa bisa unmute ini speakernya atau bisa lewat chat. Nah, kalau kalian masih ingat ya, jadi kalau mutasi itu adalah suatu peristiwa di mana terjadi perubahan. Nah, di sini kan mutasi kromosom berarti terjadi perubahan pada bagian kromosomnya. Nah, mutasi itu kan ada mutasi gen sama mutasi kromosom. Ada yang tahu nggak bedanya mutasi gen sama mutasi kromosom? Ciri-ciri atau nama tipe-tipenya apa aja? Ada yang masih ingat? Udah sampai mutasi belum kalau belajar di sekolah? Materi sekolah udah sampai mana ya kalau boleh tahu? Udah sampai mutasi atau belum? Fatin udah sampai mutasi atau belum materi di sekolah ini? Udah, Kak. Udah ya? Masih inget nggak nih materi tentang mutasi? Ingatnya yang delesi itu nggak salah yang dihapus. Inversi itu yang ditukar gitu bukan sih, Kak? Ya. Kak. Ya. Terus betul. substitusi itu yang dimasukin. Kalau yang transversi agak lupa, Kak. Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu ya dari optionnya. Jadi betul banget kalau delesi namanya delete ya. Jadi kayak dari bahasa Inggrisnya itu delete. Delesi itu adalah peristiwa hilangnya sebagian dari kromosom, biasanya itu karena patah. Jadi kita bisa lihat ini adalah lengan kromosom ya. Nah, di sini kalau di lengan kromosom ini kan ada tengahnya. Ini tengahnya namanya apa? Ada yang masih ingat nggak? Ini adalah centromere ya. Ini ada centromere. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada kromosomnya, ini ada di sini berarti adalah lokusnya ya. Jadi lokus itu adalah bagian di lengan kromosom yang isinya adalah gen atau DNA. Nah, kalau di sini yang atas ini masih ada D-nya, kemudian setelah terjadi delesi, D-nya itu menghilang. Jadi ini peristiwa menghilangnya itu ada di salah satu lengan dari kromosomnya, biasanya karena patah. Nah, kemudian ini ada inversi. Betul banget, jadi kalau inversi itu adalah perpindahan kromosom. Jadi inversi ya, jadi kromosomnya berpindah dengan urutannya itu terbalik. Jadi kalau inversi itu ada dua macam. Jadi yang pertama ada inversi parasentris. Nah, keduanya adalah inversi perisentris. Nah, bisa kita lihat ya kalau parasentris itu terjadi pada satu lengan kromosom. Jadi kalau yang atas ini adalah sebelum, nah ini yang bawahnya itu sesudah ya. Jadi kalau kita lihat inversi parasentris, jadi ini bukan dua lengan kromosom. Jadi kalau kita lihat yang parasentris yang tadinya urutannya A, B, C, D, E, kemudian ini urutannya bisa terbalik jadi A, D, C, B, E gitu. Kemudian kalau yang inversi perisentris ini terjadinya pada
lengan kromosom yang berbeda. Jadi kalau ini kan lengan kromosom itu di sini digambarkan dua lengan kromosom ya. Jadi lengan kromosom itu dipisahkan oleh sentromer. Nah, kalau yang perisentris itu terjadi pada lengan yang ABCDE dengan lengan FGH. Jadi terbalik menjadi AGF dan EDCBH. Kalau untuk menghafalnya, ingat aja kalau itu misalnya internasional berarti antar kan. Kalau internasional berarti antar negara. Kalau intranasional kan berarti hanya di satu negara. Jadi itu kalau parasentris berarti di satu lengan kromosom aja nih. Nah, kalau perisentris kalau itu berarti antar ya. Jadi kayak internasional gitu, berarti dia antar lengan kromosom gitu. Jadi benar banget tadi kalau inversi adalah perpindahan atau pemindahan kromosom dengan urutannya yang dibalik gitu. Kemudian kalau opsi yang ketiga ini namanya insersi. Betul, kalau insersi itu adalah penyisipan atau penambahan pasang nukleotida pada gen. Jadi nah ini dalam mutasi titik. Jadi mutasi titik itu terjadi gen dan menyebabkan kalau insersi muta. Nah, kalau kromosom itu namanya kromosom. Jadi dia terdiri dari beberapa basa nitrogen kan. Nah, berarti yang terlibat itu jadi dia melibatkan lebih dari satu basa nitrogen. Kalau mutasi gen berarti dia hanya melibatkan satu basa nitrogen atau dibilangnya itu mutasi titik. Jadi kan titik itu kan kecil ya. Jadi hanya pada satu gen. Nah, ini salah satu dari mutasi gen atau mutasi titik adalah insersi. Nah, di sini ada namanya point mutation atau bahasa Indonesianya mutasi titik atau mutasi yang terjadi pada gen aja. Nah, di sini ada beberapa macam. Jadi ini ada kalau ini yang normalnya ya, berarti tidak terjadi mutasi. Berarti di sini ada mutasi silence atau mutasi diam. Kemudian ada mutasi nonsense. Nonsense itu berarti tidak berarti, sama missense. Nah, missense ini berarti yang mutasinya menimbulkan suatu masalah atau menimbulkan asam amino yang lain gitu ya. Jadi seperti ini, misalnya kalau yang tidak terjadi mutasi itu dia TTC, kemudian ini kan DNA-nya. Kalau TTC masih ingat kan bagaimana cara merubah DNA menjadi RNA? Berarti kan kalau itu kan berpasangan ya. Kalau T itu nanti mRNA-nya itu berubah menjadi A. Kalau yang A kebalikannya, berarti jadi U ya, bukan yang jadi T. Kemudian kalau C jadi G, kalau G jadi C gitu. Di sini kalau mutasi silence atau mutasi diam, maksudnya apa? Kalau mutasi diam itu mutasi yang tidak terdeteksi. Jadi misalnya DNA levelnya itu atau rantai DNA-nya dia punya basa nitrogennya triple T, 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 T. Kemudian waktu di RNA levelnya itu dia menjadi triple A gitu. Jadi kalau untuk misalnya kayak gini nih, jadi si rantai mRNA yang satu itu punya rantainya 3T, kemudian dia mengalami mutasi, point mutation atau mutasi diam menjadi AAA. Nah, kalau untuk AA sama TTT ternyata dia punya asam amino yang sama, yaitu lisin. Kalau contoh lainnya ya, misalnya kayak suatu asam amino, misalnya ini ya. Jadi misalnya satu asam amino itu UAA. Nah, kemudian dia mengalami mutasi menjadi jadi UAC. Nah, ternyata asam amino dari UAA dan UAC punya asam amino yang sama, misalnya valin. Nah, berarti itu kan mutasinya tidak terdeteksi karena hasil akhir dari asam aminonya itu sama gitu. Jadi itu ada mutasi diam yang hasil akhirnya baik itu yang normal dan yang berubah dia punya asam amino yang sama gitu. Nah, kalau yang nonsense kalau nonsense itu menyebabkan perubahan pembentukan asam amino itu terhenti gitu. Jadi misalnya kayak tadinya misalnya dia mRNA-nya GAG, kemudian dia berubah menjadi UAG. Nah, ternyata UAG itu adalah basa nitrogen mRNA yang ketika dia ditranslasi menjadi asam amino stop. Jadi asam amino itu pembentukan translasi atau pembentukan asam amino itu sudah stop di basa UAG gitu. Padahal sebenarnya di rantainya sebelah itu masih banyak basa nitrogen yang lain gitu. Jadi kalau mutasi silence atau mutasi diam asam aminonya antara normal dan yang termutasi itu sama. Kalau yang nonsense itu menyebabkan suatu
suatu mRNA mentranslasi atau menerjemahkan asam amino yang berupa asam amino stop, kodenya stop gitu. Nah, kalau missense dia menyebabkan perubahan asam amino. Jadi misalnya dia punya suatu mRNA AGG, kemudian dia berubah menjadi ACG. Nah, itu kan asam aminonya udah berbeda ya. Nah, tadi AG-nya menjadi ARG jadi THR gitu. Jadi ini adalah dua jenis asam amino yang berbeda sehingga dia bisa menghasilkan protein yang berbeda. Gitu. Jadi kalau untuk contohnya misalnya kalau ini biar lebih jelas di sini misalnya mutasi diamer. Ini adalah silent. Jadi kalau silent itu tadinya misalnya dia UAC, kemudian dia berubah menjadi misalnya misalnya UUC. Nah, UAC itu dia punya asam amino misalnya adalah misalnya valin. Ini contoh ya, misalnya valin. Nah, ternyata si UUC juga dia punya asam amino yang sama, yaitu valin. Nah, berarti dia karena hasil asam aminonya sama, dia menyebabkan mutasinya itu diam atau tidak terdeteksi. Kemudian kalau yang kedua, ini ada mutasi nonsense ya, mutasi nonsense. Nah, berarti yang tadinya dia GAC misalnya, kemudian dia berubah menjadi UAG. Nah, kalau GAC itu misalnya asam aminonya adalah menerjemahkan asam aminonya yang stop. Itu. Jadi kalau yang normalnya misalnya habis GAC itu ada UUG, kemudian ada CCC, ada AAU. Nah, kalau dia itu berubah menjadi UAG, itu kan menjadi codon stop. Nah, berarti yang asam amino yang bukan mRNA yang terusnya itu yang tadinya ada AAC, kemudian ada UA misalnya kayak gitu. Nah, itu sudah dia tidak diterjemahkan gitu. Jadi nonsense. Jadi dia tidak akan diterjemahkan lagi soalnya udah masuk ke asam amino yang stop gitu. Nah, itu kalau nonsense. Kemudian kalau yang tadi missense, kalau missense itu paling gampang dimengerti ya. Kalau missense itu berarti contohnya apa nih tadi? Ini AGG jadi ACG. Jadi kalau yang missense yang tadinya itu asam aminonya AGG, dia berubah menjadi AGC. Nah, ini ternyata menghasilkan asam amino yang berbeda hasil akhirnya. Tadi itu THR. Nah, kayak gini nih. Jadi contohnya kayak gini. Jadi kalau silent itu berarti dia mutasinya diam atau tidak terdeteksi karena hasil asam aminonya dihasilkan itu sama. Nah, kalau nonsense itu dia menghasilkan asam amino yang stop. Kalau missense berarti menghasilkan dua asam amino yang berbeda. Itu kalau point mutation ya, atau mutasi gen. Kemudian kalau yang tadi dari opsi ada mutasi substitusi. Nah, substitusi itu dia pergantian antar basa. Jadi ini salah satu contoh dari mutasi titik ya. Jadi karena yang berganti itu adalah cuma satu basa nitrogen, nggak kayak kromosom kan melibatkan beberapa basa nitrogen, ini cuma satu. Nah, di substitusi itu ada dua contohnya, ada transisi sama ada transversi. Nah, kalau transisi, jadi basa purin itu akan berganti menjadi basa purin lain. Nah, purin itu kan adenin sama guanin ya, atau pirimidin berganti menjadi basa pirimidin lain. Jadi kalau pirimidin itu kan ada C, ada sitosin, ada timin, sama ada urasil. Nah, contohnya kayak gini. Jadi misalnya ada contoh di sini ya. Kalau di sini mah yang mutasi gen sama artian. Misalnya kayak si mRNA-nya kalau yang normal itu dia akan menghasilkan ACG misalnya kayak gitu. Kemudian dia mengalami transisi basa purin berganti menjadi basa purin. Berarti yang tadinya ACT berubah menjadi GCT gitu. Kalau yang contohnya pirimidin dengan pirimidin, misalnya dia ada UAC. Nah, kemudian dia akan berubah menjadi CAC gitu. Jadi yang berubah adalah basa pirimidin dengan pirimidinnya. Nah, kalau transversi, dia tadinya purin, dia berganti menjadi pirimidin. Gitu, misalnya kayak tadi
ACT berubah menjadi yang tadinya ACT jadi GC, bukan, yang tadinya ACT jadi CCT gitu. Jadi kan tadinya basa purin berupa adenin, kemudian dia akan berubah menjadi basa pirimidin yaitu sitosin gitu. Jadi kalau substitusi ini dia masuknya mutasi gen ya, atau mutasi titik gitu. Nah misalnya kayak gini nih, ini adalah yang normalnya, tipe normalnya. Jadi RNA yang kayak gini dia menghasilkan protein seperti ini. Kemudian dia disisipi atau berubah nih, yang tadinya S-sitosin berubah menjadi urasil. Berarti kan kalau sitosin jadi urasil, berarti ini pergantian antara basa pirimidinnya ya. Berarti ini adalah transisi. Nah pas kayak gini dia ternyata pas kita lihat hasil akhir proteinnya sama. Nah karena hasil proteinnya sama, berarti dia masuknya mutasinya diam ya, tadi silent mutation, karena hasil akhir proteinnya sama. Nah kemudian kalau yang bawah ini, jadi misalnya ini yang normalnya adalah sehabis triple U, ini ada A, G, S, U gitu ya. Nah kemudian harusnya diterjemahin dari ada metil, lisin, sama SR. Terus kemudian waktu dia mengalami mutasi, ternyata yang di sini berarti suka AUG ada, harusnya AAG, nah berarti bukan di sini ya. Jadi bisa AUG ada AAG. Nah ternyata waktu mengalami mutasi dia dari AUG menjadi UAG bukan AAG. Nah berarti kan yang tadinya adenin menjadi urasil, berarti dia ini adalah transversi ya, jadi basa purin menjadi basa pirimidin. Nah UAG itu adalah asam amino yang mengharuskan proses translasi itu stop. Jadi yang ditranslasinya hanya metil gitu. Nah di sini adalah mutasinya nonsense berarti ya, karena dia menghasilkan asam amino yang stop. Itu adalah dari substitusi. Kemudian nah di sini ada translokasi. Nah translokasi itu apa? Kalau translokasi berarti dia perpindahan fragmen kromosom dari satu kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya. Jadi beda sama inversi. Jadi kalau inversi itu kan lengan kromosom yang masih dihubungkan dengan sentromer ya. Nah, kalau translokasi itu sudah berhubungan dengan kromosom yang berbeda. Jadi ada kromosom yang tidak homolog. Nah, di sini translokasi ada dua jenis, yaitu translokasi resiprok sama translokasi Robertsonian. Jadi kalau translokasi resiprok itu dua kromosom yang saling bertukar materi genetik. Gitu ya, jadi bisa kita lihat yang tingginya di sini ada AB, kemudian di lengan kromosom satu yang bukan homolog yaitu ada MNO, kemudian dia akan bertukar informasi ya, jadi translocation, jadi atau translokasi. Tapi kalau yang translokasi Robertsonian, dia dua lengan pendek kromosomnya hilang dan lengan panjangnya membentuk kromosom baru. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya ini yang normalnya kayak gini, ABCD, kemudian ini AF, GH. Kan di sini ada lengan yang lebih pendek ya, lengan yang lebih pendek di sini ada P sama Q. Nah, lengan pendek yang P sama Q-nya ini hilang, kemudian lengan panjangnya ini yang ABCD akan bergabung dengan lengan kromosom panjang lainnya yaitu EFGH. Jadi membentuk translokasi Robertsonian gitu. Sampai sini mau ditanya tentang mutasi kromosom? Kak, sudah cukup jelas ya? kalau mutasi misalnya dari AAG jadi AUG ada namanya enggak? Kalau AAG jadi AUG. Oh berarti kalau itu yang berubah hanya satu basa nitrogen ya? Nah kalau tadinya AAG jadi AUG berarti yang berubah kan dari adenin menjadi urasil ya. Nah kalau kayak gitu berarti dia adalah substitusi. Nah substitusinya adalah substitusi transversi. Karena yang tadinya adenin itu kan purin. Kalau urasil itu kan pirimidin. Nah, berarti substitusinya transversi gitu. Mutasinya namanya gitu. apa? Mutasi substitusi. Mutasi titik yang jenisnya itu substitusi transversi. Kan ada jadi yang mutasi normal, substitusi transversi gitu. Ada yang mutasi silent gitu. Oh, kalau misalnya kayak gitu harus lihat asam amino yang dihasilkan. Sebenarnya kalau asam aminonya sebenarnya kakak nggak apa-apa lah ya. Jadi kayak soal olimpiade aja dia dikasih tahu kayak misalnya bahasa nitrogennya AAU itu asam aminonya apa. Nah bisa kamu lihat di situ
Misalnya yang tadinya AAG, asam aminonya apa? Kalau jadi AUG, asam aminonya apa? Kalau misalnya yang tadinya AAG, nah di sini nih, AAG itu kan asam aminonya lisin ya. Nah ternyata di sini ada nih, asam aminonya lisin. Nah ternyata AAG berubah jadi AUG yang asam aminonya metil ya. Nah berarti ini adalah yang missense karena untuk asam aminonya sudah berbeda. Gitu. Paham sampai sini Mikael? Paham Kak. Jadi itu adalah mutasi missense ya tadi ya. Kalau yang tadi silent diam itu mutasinya lihat di asam aminonya atau proteinnya. Kalau sama berarti dia silence atau mutasi diam. Kalau nonsense berarti dia menghasilkan asam amino stop atau protein stop. Nah kalau missense berarti yang proteinnya berbeda yang tadi ya, yang tadinya LYS menjadi MMP gitu. Nah berarti itu adalah missense. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi sampai sini? Saya mau nanya Kak. Boleh. Itu berarti perbedaan yang kan substitusi kan berarti dia ditambah gitu ya Kak. Nah bedanya sama yang si inversi itu apa Kak? Oh kalau substitusi sama inversi ya. Jadi sebenarnya substitusi itu bukan nambah ya, tapi pergantian. Jadi pergantian. Nah ini kalau substitusi itu kan pergantiannya antar basa. Jadi hanya satu basa nitrogen. Nah kalau inversi itu terjadinya di kromosom gitu. Jadi kalau substitusi itu adalah mutasi titik. Maksudnya yang insersi Kak. Oh insersi. Nah kalau insersi baru penambahan, penyisipan atau penambahan. Kalau substitusi itu adalah yang pergantian antar basa. Nah yang tadi kakak jelasin ini macam-macam mutasi titik ya, point mutation. Jadi ini bukan macam-macam insersi. Insersi itu adalah salah satu jenis mutasi titik. Jadi mutasi titik itu ada insersi sama substitusi gitu. Jadi kalau tadi insersi itu dia nyisit atau penambahan satu basa nitrogen. Kalau substitusi itu ganti, basanya ganti gitu. Oke Kak, makasih Kak. Ya, oke, sama-sama. Ada yang mau ditanya lagi? Oke, kalau nggak ada, kalau gitu kita akan jawab nomor 73. Jadi kalau ini yang perubahan struktur kromosom yang menyebabkan fragmen kromosom berpindah tempat, ini kromosom yang berpindah tempat, bukan yang gennya, sehingga urutan DNA menjadi terbalik, berarti jawabannya adalah inversi. Gitu. Jadi ini akan fragmen kromosom yang berpindah tempat ya. Kalau transversi kan berpindah tempat juga. Nah kalau transversi itu dia antar kromosom yang tidak homolog. Kalau ini kan nggak dijelasin antar kromosom yang tidak homolog ya. Jadi hanya fragmen kromosom yang berpindah tempat. Jadi jawabannya adalah inversi. Itu kita lanjut ke soal nomor 74. Nah ini dia masih dari soal SBMPTN ya, tapi ini dari tahun 2018 dengan kodenya 460. Jadi pertanyaannya, pernyataan yang tepat tentang mikroorganisme termofilik adalah sebagai berikut. Nah kalau yang A, termofilik memiliki lebih banyak gen regulator. Yang B, termofilik memiliki gen promotor yang lebih banyak. Yang C, termofilik memiliki protein struktural yang sangat terlindung. Atau yang D, memiliki kandungan AT, adenin timin yang tinggi pada sekuen DNA-nya. Atau yang E, memiliki kandungan G, guanin, dan sitosin yang tinggi pada sekuen DNA-nya. Ada yang tahu jawabannya? Kalau mikroorganisme ya, atau ini berarti bakteri termofilik, berarti dia hidupnya di mana? Suhu tinggi, iya betul. Nah kalau masih belum dijelasin ya di sekolah, jadi coba kalau kita review materi dulu ya tentang bakteri. Nah kalau bakteri itu cirinya apa aja sih? Ciri bakteri apa? Satu, ciri bakteri, coba beberapa ciri bakteri. Ada yang tahu ciri bakteri apa aja? Saya kakak bantu deh. Kalau bakteri itu dia ukurannya mikro ya, karena dia sangat kecil ya. Jadi ukurannya itu dilambangkan dengan mikrometer.
Nah, kemudian dia punya umumnya memiliki dinding sel peptidoglikan. Jadi peptidoglikan itu adalah satu zat atau materi yang umumnya ada di dinding sel bakteri. Terus apa lagi bakteri cirinya? Dia eukariotik atau prokariotik? Bakteri prokariotik atau eukariotik? Ayo, ada yang tahu eukariotik itu apa? Kenapa? Prokariotik ya? Iya betul, jadi prokariotik. Prokariotik berarti dia tidak memiliki membran inti sel ya? Ya, tidak mempunyai membran inti sel. Kemudian apa lagi? Bakteri itu dia adalah biasanya dia terdiri dari uniseluler ya. Dari uniseluler kalau bakteri. Kalau multiseluler itu berarti kayak manusia. Kalau manusia itu kan dia ada sistem organ, itu kan terdiri dari beberapa sel kayak misalnya di sistem organ aja itu kan ada kayak misalnya organ pencernaan itu ada lambung, ada usus, itu kan terdiri dari sel-sel yang berbeda ya. Jadi kalau bakteri itu terdiri dari uniseluler. Kemudian kalau yang kelima dia organelnya sangat sederhana ya. Jadi kalau di bakteri itu dia organelnya biasanya hanya ada ribosom. Jadi organelnya sangat sedikit atau biasanya dia cuma punya ribosom dan nukleus. Nah, kemudian ciri bakteri lagi, jadi dia umumnya memiliki alat gerak. Nah, di sini kan kalian bisa lihat kalau alat gerak dari bakteri ini dia adalah flagellata ya. Jadi ada flagellata, ada juga yang misalnya kayak ciliata gitu, tapi biasanya dia punya alat geraknya itu berupa flagel. Gitu. Kemudian ada juga kalau bakteri itu terdiri dari eubacteria sama archaebacteria gitu. Nah kemudian si bakteri ada kebutuhan O2 atau oksigen, ada temperatur lingkungan sama pewarnaan gram. Nah, jadi kalau nanti untuk pewarnaan gram ini disimak baik-baik ya, karena ini adalah materi yang sering banget keluar di UTBK sama disimak. Jadi kalau dari bentuknya, maksudnya bentuk itu dia ditentukan oleh bentuk dari dinding sel atau sitoskeleton untuk menentukan kemampuan bakteri memperoleh nutrisi, menempel pada substrat atau permukaan benda, dan bagaimana si bakteri itu bergerak. Jadi kalau bentuk bakteri ada diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada kopus atau berbentuk bulat. Kemudian ada basil itu berarti dia berbentuk seperti tabung gitu ya, basil. Kemudian ada spiral, jadi spiral itu dia bentuknya seperti koma. Nah, kopus itu ada monokopus yang terdiri dari 1 itu mono, ada diplo atau 2 berarti kopusnya itu ada 2. Kemudian ada streptococcus. Nah, streptococcus itu dia seperti rantai ya, jadi streptococcus. Kemudian ada tetracoccus. Tetracoccus itu dia bakterinya terdiri dari 4 sel ya, jadi 4 sel yang bentuk persegi kayak gini. Kemudian kalau Sarkina itu adalah tetracoccus yang digabungkan. Jadi dia ada 8 kalau Sarkina, jadi tetracoccusnya ada 2. Kemudian ini ada Staphylococcus. Kalau Staphylococcus itu dia berbentuk seperti anggur. Kemudian kalau Bacillus ini ada basilan sendiri atau disebut juga monobasil. Kemudian ada diplobasil yang ada Streptococcus berarti di juga. Kemudian di sini ada yang spiral itu
kan melengkung kayak gini adalah spiroseta. Kalau spiroseta itu dia bentuknya lebih melengkung, sama dia lebih halus. Kalau spirillum itu dia lebih tebal dia lebih tebal sama lebih kasar kalau spirillum itu. Kemudian selain bentuk ada juga dibedakan jadi berdasarkan kebutuhan oksigennya. Jadi ditentukan berdasarkan kebutuhan bakteri akan oksigen untuk proses metabolisme dan respirasi seluler. Kalau nggak salah di UTBK yang pertama itu yang modul pejuang PTN yang 1 itu ada nih tentang kebutuhan oksigen. Jadi kalau untuk kebutuhan oksigen dibagi menjadi 3, atau kalau sebenarnya kalau untuk kelompok besarnya cuma ada 2 sih. Jadi ada aerobik sama anaerobik. Tapi ada juga klasifikasi yang ketiga yaitu mikro aerofilik. Nah, kalau aerobik dia memerlukan oksigen. Nah, kalau anaerobik ada N-nya berarti non, jadi dia tidak memerlukan oksigen. Kalau mikro aerofilik dia berarti menggunakan atau membutuhkan oksigen tapi dalam konsentrasi yang sangat-sangat kecil. Gitu. Nah, dari aerobik sama anaerobik ini dibagi lagi menjadi ada obligatif sama fakultatif. Jadi kalau obligatif itu memerlukan kalau yang aerobik obligatif memerlukan oksigen dan tidak dapat melakukan metabolisme dalam keadaan yang tanpa oksigen. Kalau sangat membutuhkan oksigen, jadi kalau nggak ada oksigen dia nggak bisa hidup. Fakultatif, berarti dia lebih fleksibel. Jadi dia memerlukan oksigen, tapi kalau nggak ada oksigen dia masih bisa melakukan metabolisme dari oksigen yang sudah didapat dari lingkungan sebelumnya. Atau kadang-kadang si aerobik fakultatif ini melakukan namanya fermentasi. Nah, kalau anaerobik obligatif, jadi kebalikannya dari aerobik obligatif, jadi dia tidak dapat melakukan metabolisme kalau ada oksigen, karena oksigen itu bagi bakteri ini dapat menjadi racun, karena oksigen itu kalau ketemu dengan H2O dia bisa membentuk H2O2. Nah, itu bersifat racun bagi si bakteri anaerobik ini. Kemudian kalau anaerobik fakultatif dia dapat melakukan metabolisme meski terdapat oksigen. Jadi mau ada oksigen kayak mau nggak ada, karena dia nggak butuh oksigen juga, jadi nggak apa-apa si anaerobik fakultatif ini. Jadi kalau dari gambarnya kayak gini nih, kalau si macam-macam bakteri ini dimasukkan ke dalam tabung, kalau yang aerobik obligatif dia akan ada di permukaan karena dia sangat-sangat membutuhkan oksigen. Kalau anaerobik obligatif karena dia tidak memerlukan oksigen dan nggak boleh kena oksigen, jadi dia ada di dasar tabung yang tidak akan terkena udara atau oksigen. Kemudian ini ada aerob fakultatif. Jadi dia memerlukan oksigen, tapi kalau nggak ada oksigen dia masih tetap hidup ya. Jadi sebagian besar ada di atas, tapi dia juga ada di bagian bawah tabung. Karena kalau yang di sini berarti nggak ada oksigen, karena dia masih bisa melakukan fermentasi atau tadi oksigen yang yang didapat dari lingkungan sebelumnya masih bisa dipakai sama bakteri ini. Kemudian kalau anaerobik fakultatif, jadi mau ada oksigen mau enggak, dia masih tetap bisa hidup karena oksigen itu tidak berpengaruh apa-apa bagi si bakteri ini. Gitu. Nah, ini kalau untuk temperaturan lingkungannya, jadi dibagi jadi beberapa macam. Jadi yang pertama ada psikrofil. Jadi kalau psikrofil itu hidup dengan suhu yang rendah atau suhu dingin antara 0 sampai 30 derajat. Kalau mesofil berarti itu yang rata-rata ya, yang di suhu ruang berarti. Jadi antara 15 sampai 55 dengan suhu optimumnya itu suhu ruang benar 25 sampai 40. Kemudian yang termofilik yang tadi hidup pada lingkungan dengan suhu tinggi, berarti hidupnya dengan suhu atau lingkungan dengan suhu yang sangat tinggi antara 65 sampai 114 derajat Celcius. Biasanya kalau bakteri yang hipertermofil sama termofil ini adalah bakteri dengan jenis Archaebacteria. Gitu, karena dia bisa hidup di lingkungan dengan suhu ekstrim, misalnya kayak di Gunung Merapi itu ada di situ. Nah, terus kalau bakteri termofilik sama hipertermofilik gimana adaptasinya? Apakah dia yang tadi punya DNA dengan AT yang lebih banyak atau GC yang lebih banyak, atau dia punya suatu selubung untuk proteinnya apa gimana? Jadi ternyata kalau bakteri termofilik ini mempunyai membran sel yang khusus. Karena seperti kita tahu kalau lipid atau lemak itu kan lebih mudah terdegradasi pada suhu yang lebih tinggi gitu ya.
Nah, jadi kalau untuk membran sel pada bakteri termofilik ternyata lipidnya itu berbeda. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri itu membran sel bakteri Eubacteria, jadi bakteri yang hidup di suhu yang biasanya mesofil. Kalau ini adalah membran sel bakteri Archaebacteria. Jadi bisa kita lihat kalau membran sel bakteri itu kan kebanyakan disusun sama membran fosfolipid ya, fosfolipid bilayer. Nah, bisa kita lihat ternyata lipid pada Archaebacteria itu lebih banyak cabangnya. Nah, dengan lebih banyak cabang ini, dia lebih sulit terdegradasi pada suhu tinggi. Gitu. Jadi, untuk memutus si ikatan lipidnya ini memerlukan suhu yang sangat-sangat tinggi. Jadi, itu bentuk adaptasi dari bakteri termofilik dengan membran sel atau lipid yang khusus. Gitu. Terus kemudian klasifikasi bakteri yang selanjutnya ini pewarnaan gram yang tadi kakak bilang. Jadi kalau pewarnaan gram ini berdasarkan struktur dinding sel bakteri atau keberadaannya peptidoglikan ya, dengan melakukan teknik pewarnaan kristal violet dan safranin. Jadi bisa kita lihat kalau yang kiri ini kan ada dua ya, jadi dibagi jadi gram positif sama gram negatif. Kalau yang kiri ini gram negatif, kalau yang kanan yang gram positif. Jadi kita bisa kita lihat kalau yang dinding sel gram negatif ternyata dia membran selnya itu lebih rumit, jadi lebih banyak komponennya. Terus di bagian luarnya itu terdiri dari lipopolisakarida, berarti ada lipid sama ada gula ya. Kemudian di sini juga bisa kita lihat ini peptidoglikannya sifatnya keras ya, keras sama kaku. Kalau yang di gram negatif itu kan cuma satu layer, sementara kalau yang di gram positif itu ada banyak layer. Bisa kita lihat ya, kemudian dia juga nggak ada membran lipopolisacaridanya, jadi dia hanya terdiri dari peptidoglikan aja. Jadi untuk sel gram positif ini dia lebih kaku daripada yang gram negatif. Gitu. Kemudian kalau untuk pewarnaan gramnya, kalau saya udah diajarin sama Karina ya, jadi ini dibutuhkan beberapa senyawa atau larutan ya. Jadi ada kristal violet, ada iodin, ada alkohol, sama safranin. Nah, yang pertama kita tetesin pakai kristal violet dulu. Jadi ini untuk memberikan warna pada bakteri. Jadi kristal violet ini dia karakteristiknya mudah menyerap pada dinding sel, terutama dinding sel bakteri. Kemudian ditetesi dengan iodin. Nah, iodin ini fungsinya agar si pewarna kristal violetnya itu dia lebih melekat atau lebih meresap ke dalam dinding sel bakteri. Kemudian ditetesi dengan alkohol. Nah, alkohol ini fungsinya untuk mencuci. Jadi kalau ada pewarna kristal violet yang kelebihan dicuci sama alkohol. Nah, ternyata waktu dicuci sama alkohol, ternyata kelihatan ada bakteri yang dia kristal violetnya luntur semua. Tapi ada bakteri juga yang kristal violetnya masih ada di dalamnya. Kemudian kita tetesin lagi sama safranin. Nah, safranin ini fungsinya untuk mewarnai bakteri yang tadi transparan ini. Nah, bakteri yang tadi transparan ini setelah diberi warna safranin ya, warna pink, disebut dengan bakteri gram negatif, sementara yang tadinya ungu, yang dari awal ungu sampai akhir, diberi nama gram positif. Gitu. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa bakteri gram negatif waktu dicuci dengan alkohol itu kristal violetnya luntur? Ada yang tahu nggak? Ini ada hubungannya dengan dinding selnya, materi dari dinding selnya. Ada yang tahu nggak? Yang menggambarkan perasaan dan Ada yang tahu? Karena Jadi lemak. hubungan antara alkohol kalau iya betul banget. Jadi karena lemak, karena tadi gram negatif kan tersusunnya dari lipopolisakarida ya, ada lemak sama ada gulanya. Nah, lemak ketemu alkohol dia akan luntur gitu. Jadi makanya waktu dicuci sama alkohol si dinding sel karena luntur, makanya pewarna violet yang udah meresap di dalamnya dia akan keluar. Sementara yang gram positif karena dia nggak ada lipopolisakarida dan dia itu tersusun sama peptidoglikan yang rapat dan kaku, si kristal violetnya nggak akan keluar dari dinding sel bakterinya gitu. Makanya dia akan tercuci dan berwarna bening gitu. Itu adalah klasifikasi bakteri. Kemudian berarti kalau untuk yang nomor 74 jawabannya adalah yang C. Jadi tadi bakteri termofilik itu memiliki protein struktural atau lebih ke modifikasi lipid yang sangat terlindungi. Jadi struktur lipidnya berbeda dengan lipid yang ada di bakteri Eubacteria.
Nah, sebenarnya ada hubungan antara suhu dengan ikatan antara basa nitrogen sih. Jadi kalau kalian masih ingat ya, kalau adenin dengan timin, dia kan punya ikatan hidrogennya 3. Bakteri yang memiliki atau organisme yang memiliki guanin sama sitosinnya lebih banyak dibandingkan adenin dan timin, biasanya dia lebih susah untuk terdegradasi di suhu panas. Itu kalau dari sekuen DNA-nya. Tapi kalau dari bakteri termofilik, dia lebih ke struktur dari membran selnya ya, dari lipidnya sama dari proteinnya juga. Gitu. Jadi kalau untuk yang lebih tepatnya adalah yang C. Gitu. Ada yang mau ditanya sampai sini? Udah cukup jelas? Untuk nomor 74? Jadi gitu ya, kalau untuk termofilik berarti yang tadi lipidnya dia sudah termodifikasi, sama biasanya dinding selnya juga dia lebih tebal dibandingkan dengan bakteri yang ada di mesofil. Dia biasanya peptidoglikanya juga lebih tebal. Jadi kalau untuk yang bakteri suhu ekstrim itu adalah yang memiliki ada contoh dari yang gram positif, yang tadi peptidoglikanya lebih tebal. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Enggak? Oke, kalau enggak kita lanjut ke soal nomor 75 ya. Nah, soal nomor 75 ini berhubungan dengan mRNA. Jadi, soalnya sebelum dilepas ke sitoplasma, di dalam inti sel itu, bentuk modifikasi yang terjadi pada ujung 5 pra-ARND adalah apa? ARND itu kan berarti maksudnya adalah dRNA ya, atau DNA. Jadi berarti pra-DNA itu dia adalah bentuk setelah DNA itu ditranskripsi tapi belum membentuk mRNA yang utuh. Jadi sebelum si DNA itu benar-benar sudah berubah menjadi mRNA, ternyata ada modifikasi pada ujung 5-nya. Nah, apakah modifikasi tersebut? Apakah penambahan faktor translasi atau penambahan nukleotida adenin foli A, penambahan nukleotida guanosin modifikasi, penambahan katalis ribozim, atau pemotongan dan pembuangan intron? Ada yang tahu nggak? Yang apa? C. Yang C, betul banget, penambahan nukleotida guanosin yang termodifikasi ya. Jadi kalau dari materinya bisa kita lihat di sini nih. Nah, ini adalah kalau di sini dia dibaginya mRNA prokaryotik sama eukaryotik. Jadi ternyata kalau kita lihat di sini yang punya modifikasi tersebut adalah yang mRNA dari eukaryotik ya. Jadi prokaryotik itu enggak. Jadi yang bakteri itu enggak. Jadi kalau untuk eukaryotik di sini ternyata ditambah ini ujung 5 ini dia ditambah sama guanosin. Sementara ujung 3 itu ditambah dengan poli A gitu ya. Jadi kalau ini kan perbandingan prokaryot dengan eukariot. Nah, ini nih. Jadi kalau pada eukariot ujung 5-nya ditambah capping, sedangkan ujung 3-nya ditambah ekor poli A. Jadi ini ada kepala, ini adalah ekornya. Gitu. Jadi kalau di ini dibilang pada eukariot hanya bawa informasi untuk satu protein gitu. Kemudian kalau untuk yang B ini adalah lebih ke struktur kimianya. Nah, kenapa sih harus ditambah kayak gitu, Kak? Nah, ternyata penambahan itu fungsinya. Jadi kalau pada ujung 5 ditutup dengan bentuk nukleotida guanosin itu yang capping itu yang termodifikasi untuk melindungi ARND atau mRNA ya dari degradasi enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik, kalau hidrolitik itu kan berarti litik dia hancur ya atau rusak. Berarti enzim ini fungsinya itu untuk merusak mRNA. Jadi kalau mRNA yang misalnya sudah tidak terpakai atau yang sudah tua, itu kan kalau yang sudah tidak terpakai berarti yang nggak ada modifikasi gini ya. Jadi dia akan dilitik atau dihancurkan sama enzim ini. Nah, kemudian ini juga sebagai tanda untuk pelekatan pada ribosom. Jadi waktu si mRNA sudah keluar, waktu pengen melekat pada ribosom untuk membentuk translasi, ini adalah tandanya si ujung 5 ini. Gitu. Jadi kemudian di sini ada ujung 3-nya. Ujung 3 ini ditambah sama poli A, yang tadi AAA ini, jadi fungsinya sama. Tapi kalau untuk yang ujung 5 ini melindungi dari enzim hidrolitik, kalau yang mRNA, kalau yang poli A ini dari aktivitas enzim ribonuklease.
Jadi untuk enzim ribonuklease itu sama fungsinya dengan enzim hidrolitik. Tapi kalau ribonuklease lebih spesifik ke mRNA ya, lebih ke RNA-nya. Kalau hidrolitik itu bisa ke DNA, bisa ke RNA. Kalau ribonuklease lebih spesifik ke RNA-nya. Nah, kemudian dia juga membantu dalam proses transportasi mRNA-nya dari inti ke sitoplasma gitu. Jadi mungkin seperti kayak alat gerak gitu kali ya. Jadi kan dia membantu proses transportasi. Jadi untuk gerak si mRNA-nya menuju dari inti menuju ke sitoplasma. Kemudian setelah keluar dia berikatan dengan ribosom dengan bantuan dari nukleotida guanosin. Kemudian yang tadi kan kalau di soal ada bilang intron sama ekstron ya. Jadi kalau ekson bukan ekson. Jadi kalau kalian tahu, jadi intron sama ekson itu sebenarnya adalah bagian dari DNA dan mRNA yang pra-mRNA berarti ya. Jadi kalau intron itu adalah segmen dari mRNA yang belum jadi, yang belum finalnya, yang tidak akan ditranslasi. Nah, jadi sebelum si mRNA-nya itu keluar dari inti sel menuju sitoplasma, akan terjadi pemotongan intron. Nah, intron itu dipotong sama ada namanya kompleks SNRNP atau small nuclear ribonucleoprotein, dan ada juga kompleks namanya spliosom. Jadi lihat aja split. Spliosom itu untuk split atau memotong atau memisah si intronnya dan menyambungkan ekson atau bagian pengkode asam amino. Nah, kemudian kalau ekson itu adalah segmen mRNA yang akan ditranslasi. Nah, Kak, kalau gitu, kalau intron itu akan dipotong, fungsi dari intron itu apa? Sebenarnya kalau fungsi dari intron itu masih banyak dipertanyakan ya, fungsi utama dari intron itu apa? Tapi sebenarnya ada beberapa pendapat juga kalau intron itu fungsinya untuk menstabilkan si mRNA ini, gitu. Tapi si intron ini dia tidak akan ditranslasi, gitu. Jadi setelah dia ditranskripsi nih, intron masih ada nih. Nah, setelah itu sebelum dia menjadi mRNA final, si intronnya itu akan di-remove atau dihilangkan. Dan ekson itu akan menyatu dan keluar dari inti sel menuju sitoplasma gitu. Sama sini yang mau ditanya? Apakah sudah cukup jelas? Cukup, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 76. Nah, soal nomor 76 ini dia berkaitan dengan hereditas ya, atau penyimpangan dalam hukum Mendel atau hereditas. Nah, di sini dibilang gen buta warna. Jadi buta warna itu dia ternyata terpaut dengan kromosom X dan sifatnya resesif. Nah, apabila dalam satu keluarga memiliki 2 anak laki-laki buta warna dan 2 anak perempuan normal, kemungkinan orang tuanya bersifat apa? Apakah yang A ayahnya normal, ibunya carrier? Yang B ayahnya normal, ibunya buta warna, kemudian yang C ayahnya buta warna dan ibunya carrier, atau yang D ayahnya buta warna dan ibunya normal, ataukah yang E ayah dan ibunya carrier? Ternyata ada yang bisa kasih jawaban ini? Ada yang tahu? Coba dipikir-pikir dulu. Bisa kalian coret-coret nih kalau yang kayak gini. Buta warna berarti dia terpaut sama kromosom X. Oh, berarti dia ada di atas kromosom X ya. Nah, kromosom kalau perempuan itu kan dia kromosomnya adalah XX. Kalau laki-laki kan XY. Nah, di situ bisa ketahuan nih. Jadi kalau anak laki-lakinya buta warna dua-duanya, berarti dia punya X yang buta warna sama Y. Nah, kalau yang anak perempuannya normal, itu adalah XX. Gitu. Jadi kalau di sini, apakah jawabannya? Kak, ayahnya normal, ibunya carrier bukan? Kak. Ayahnya normal, ibunya carrier. Yang D bukan, Oke, kalau gitu coba. Nah, apakah yang D atau yang B atau yang C? Jadi kalau untuk soal ini coba kita lihat di slide aja ya. Jadi kan kayak gini, coba kan kita coret dulu. Jadi kan diketahui tadi untuk anak laki-lakinya kan buta warna dua-duanya ya. Jadi untuk buta warna dilambangkan sebagai CB atau color blind. Kemudian anak perempuannya itu normal dua-duanya, berarti XXXX gitu. Berarti kan kalau kromosom X itu kan diturunkan dari ibu ya. Nah, bisa jadi berarti ibunya itu adalah yang carrier kan. Jadi dia carrier. Atau
kalau carrier atau buta warna nih. Jadi bukan bingung ya, bisa carrier bisa buta warna. Nah kalau ini, kalau ayahnya itu sudah pasti normal ya. Jadi kenapa ayahnya normal? Karena si anak perempuannya itu dua-duanya X-nya normal gitu. Karena kalau anak perempuan itu kan dapat X-nya dari ayah sama ibu gitu, berarti ayahnya itu normal. Nah kalau ibunya carrier atau buta warna nih. Nah coba aja dicoba-coba kalau ibunya carrier, apakah anaknya kayak gini? Buta warna kalau normal apakah jadi kayak gini gitu. Jadi sebenarnya bisa kita lihat kayak gini ya. Nah kayak gini ternyata. Jadi kalau untuk ayahnya, jadi tadi kan udah normal ya, jadi ada XY. Kalau ibunya ternyata dia carrier, karena bisa kita lihat kalau dari anak laki-lakinya dulu ya. Kalau anak laki-laki kan dapat X itu dari ibu, kemudian dapat Y-nya dari ayah. Nah ternyata dia dapat gen buta warna dari ibu, yang berarti ada kromosom yang buta warna atau XCB dari ibu. Gitu, berarti di sini ada XCBY. Kemudian kalau anak perempuannya kan normal dua-duanya. Anak perempuan kan dapat gen X dari kromosom X dari ayah dan ibu. Berarti otomatis ada X normal di antara ayah dan ibunya. Berarti bisa kita tahu ayahnya itu normal, sementara ibunya carrier. Gitu ya. Paham nggak sampai sini? Jadi kalau di sini kita ketahui kalau anak laki-lakinya kan buta warna, berarti dia ada gen atau kromosom X colorblind dari ibu kan, berarti ada XCB nih dari ibunya. Nah ibunya berarti antara dia carrier atau buta warna. Nah sementara kita tahu kalau anak perempuan itu normal, dia tidak disebutkan di soal itu carrier ya, berarti dia normal, berarti X-nya itu XX, jadi nggak ada colorblindnya, nggak terpaut ini nih. Nah, berarti kalau XX berarti dia dapat gen normal dari kedua orang tuanya gitu kan. Berarti di sini ketahuan kalau ayahnya normal dan ibunya yang carrier buta warna gitu. Paham nggak sampai sini? Paham. Nah, kalau udah paham, ya kalau gitu coba kita masuk materi sebentar ya. Jadi kalau penyakit terpaut gen atau keturunan itu kan ada yang terpaut autosom sama genosom. Kalau autosom itu apa sih? Terpautnya apa berarti? Kalau autosom berarti terpaut apa tuh? Dia sel apa? Tubuh. Ya betul, jadi adalah terpaut dari sel tubuhnya. Kalau misalnya genosom berarti dia terpaut? Sel kelamin. Sel kelamin, betul. Nah, contoh dari autosom apa aja? Ada yang tahu nggak? Contoh dari yang terpaut autosom itu ada brachydactyly. Jadi itu yang jarinya itu pendek. Jadi ukuran ruas jarinya itu pendek, atau dibilangnya sih ruas ujung jarinya itu dia nyatu sama si tulang jari yang bawahnya. Jadi dia ukurannya pendek-pendek. Gitu. Ada brachydactyly sama polydactyly. Kalau polydactyly berarti dia jarinya banyak. Gitu. Nah, brachydactyly ini dia terpautnya sama gen dominan. Dan dia bersifatnya letal. Gitu. Jadi misalnya si orang itu punya gennya BB. Nah, kalau BB dia letal. Karena kalau dia punya gen dominan yang homozigot, kan homozigot dominan ya, berarti dia letal atau mati. Nah terus kalau yang dia punya brachydactyly berarti dia punya kayak gini nih, genosomnya kayak gini. Nah ini adalah heterozigot. Kalau heterozigot berarti di brachydactyly itu dia penyakit itu brachydactyly kayak gitu. Nah kalau yang kayak gini, ini kan berarti dia homozigot resesif ya. Berarti dia normal gitu. Nah ini adalah contoh dari terpaut yang autosom dengan gen dominan. Gen dominannya itu letal. Ya, oh iya, ini dia auto ini ya. Nah kayak gini. Nah, contoh dari yang gen dominan yang letal juga adalah thalassemia. Tahu thalassemia? Tahu thalassemia nggak?
dia kalau thalassemia itu yang dia tidak berfungsi adalah protein dari sel darah merahnya yang rusak gitu. Jadi ini ada thalassemia. Jadi thalassemia itu sama dengan brachydactyly, dia adalah gen dominan yang letal gitu. Jadi kayak dia punya genosomnya kayak gini, dia sifatnya letal. Nice. Dia sifatnya letal. Kalau yang kayak gini dia akan jadi thalassemia. Terus ada juga yang kayak gini, dia berarti kalau yang kayak gini dia sifatnya normal gitu ya. Jadi kalau yang dia punya homozygote resesi berarti dia akan jadi normal. Kemudian tadi di sini juga ada polydactyly. Sini ada polydactyly. Kalau polydactyly itu dia gennya resesif. Jadi kalau yang polydactyly berarti kalau dia yang kayak gini misalnya P kecil, oh berarti dia yang kena polydactyly gitu. Kemudian ada juga bukan buta warna, albino. Nah, albino itu juga gen resesif. Jadi sama kayak polydactyly ya. Jadi kalau si orang itu punya misalnya albino itu aksil misalnya, nah itu berarti dia akan menderita albino gitu. Kalau yang terpaut genosom itu kebanyakan terpautnya sama gen X ya. Jadi kayak contohnya ini ada buta warna di sini. Jadi kalau buta warna itu kan dia terpautnya sama gen X gini. Jadi karena dia terpautnya gen X, yang lebih banyak kena adalah yang laki-laki, karena laki-laki itu kromosom X-nya itu lebih cuma ada satu dibandingkan sama perempuan. Kalau perempuan kena yang XCB1 dia masih jadi carrier, jadi nggak langsung kena penyakit itu. Contoh lain dari genosom itu adalah hemofili. Masih ingat hemofili itu apa? Darahnya nggak bisa berhenti. Kalau hemofili, iya betul. Jadi kalau dia terluka, darahnya nggak bisa berhenti mengalir. Jadi dia kekurangan zat pembeku darah gitu. Nah itu juga terpautnya sama gen X, kromosom X. Kalau yang kromosom Y ada juga itu misalnya berhubungan ini. Nama penyakitnya itu kakak lupa apa, tapi dia penyakitnya itu ada rambut di telinganya. Nah itu terpautnya sama kromosom Y. Nah kalau yang itu berarti hanya bisa diderita sama laki-laki, karena cuma laki-laki yang punya kromosom Y gitu. Sampai sini mau ditanya tentang penyakit ini, yang tentang buta warna, yang tentang persilangan kayak gini. Sudah jelas? Ya, nanti kalau ada soal kayak gini sih sebenarnya kalian coret-coret aja sih. Karena kalau untuk yang nggak suka biologi atau nggak suka hafalan nih, biasanya suka sama materi ini karena dia nggak memerlukan hafalan ya, tapi karena dia dihitung-hitung aja. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 77. Nah, soal nomor 77 ini dibilang keterbatasan keberhasilan perkecambahan biji stevia dapat diatasi dengan menerapkan prinsip apa? Apakah totipotensi, pluripotensi, totipotensi dan diferensiasi sel, totipotensi dan polipotensi sel, atau diferensiasi dan morfogenesis sel? Prinsip apa nih? Ada yang tahu prinsip apa? Totipotensi sel, Kak. Totipotensial, betul banget. Jadi kalau dari materinya ini disebutnya dengan sel punca ya. Jadi sel punca itu dia adalah sel yang dia bisa berdiferensiasi menjadi berbagai sel. Jadi untuk sel punca ini ada 4 macam. Jadi ada totipotensi, ada pluripotensi, multipotensi, sama unipoten. Nah, kalau totipotensi itu maksudnya adalah kemampuan sel punca atau suatu sel makhluk hidup itu untuk membelah dan memperbanyak diri untuk membentuk individu yang baru secara utuh. Contohnya ada di kultur jaringan ya, kultur jaringan tumbuhan gitu. Kemudian biasanya kalau totipotensi ini dimiliki sama tumbuhan. Nah, kenapa sih kalau tumbuhan itu misalnya dia diambil akarnya, mau batangnya, mau daunnya, itu bisa membentuk individu baru secara utuh. Nah, karena di tiap bagian tumbuhan itu dia punya namanya jaringan meristem.
Nah, kalau jaringan meristem itu kan jaringan yang banyak membelah. Nah, jaringan meristem tumbuhan itu punya sifat totipotensi. Nah, dan setiap bagian tumbuhan punya jaringan meristem itu tersebut, gitu. Apalagi pada bagian pucuk ya. Pada bagian pucuk daun sama di ujung akar itu banyak banget jaringan meristemnya. Makanya kalau untuk kultur jaringan tumbuhan, bagian yang paling banyak diambil itu adalah di bagian ujung batang sama ujung akar, karena jaringan meristemnya itu paling banyak. Gitu. Kemudian di sini ada namanya pluripotensi. Nah, kalau pluripotensi adalah kemampuan suatu sel untuk berdiferensiasi membentuk berbagai jenis sel di dalam tubuh. Jadi bisa membentuk 3 lapisan sel, ada sel embryonik, itu ada ektoderm, mesoderm, sama endoderm. Tapi kalau pluripoten dia tidak bisa membentuk individu baru, jadi nggak akan membentuk satu organisme baru ya. Jadi cuma si pluripoten itu punya kemampuan untuk membelah menjadi sel-sel yang lain. Gitu. Contohnya kayak kalau di totipotensi ini, kalau tumbuhan kan bisa di jaringan mana aja. Kalau di manusia itu ada di zigot gitu. Jadi kalau orang pengen ngambil stem cell itu ngambilnya dari zigot. Jadi janin yang baru mengalami fertilisasi ya. Jadi belum mengalami pembelahan itu bisa membentuk totipotensi, karena si zigot itu kan bisa membentuk manusia. Kalau pluripoten itu berarti adalah pas masa gastrula, pada masa gastrula. Nah, pas gastrula itu dia yang dapat membentuk 3 lapisan embryonik. Jadi kayak misalnya ada sel gastrula itu dia ngambil pada bagian ektodermnya. Nah, pas si sel ektodermnya itu dia ditumbuhkan atau mengalami pembelahan, nah itu bisa membentuk berbagai macam sel, yaitu bisa jadi sel kulit, bisa jadi sel darah, bisa jadi sel saraf, bisa jadi sel tulang juga. Nah, tapi kalau dia ngambilnya dari bagian endoderm misalnya, nah itu bisa menjadi jaringan, misalnya jaringan pembuluh, jaringan di organ pencernaan atau organ pernapasan gitu. Kalau pluripoten bisa membentuk berbagai macam organ, tapi nggak bisa membentuk satu individu utuh ya. Nah, kalau multipoten itu kemampuan sel punca untuk berdiferensiasi membentuk berbagai jenis sel yang masih dalam satu rumpun. Nah, contohnya apa, Kak? Kalau multipoten itu dia misalnya adalah sel saraf gitu. Jadi kalau multipoten itu biasanya ngambilnya dari sel embrio ya. Jadi kayak si janinnya itu sudah membentuk bukan calon juga ya. Jadi kayak embryonik, jadi setelah fase gastrula itu. Jadi misalnya kayak suatu sel saraf itu bisa dikembangkan menjadi sel saraf yang lain. Jadi kayak misalnya kalau sel saraf itu kan ada ganglion, kemudian ada dendritnya, kayak gitu. Jadi berbagai macam sel, atau misalnya kayak sel darah deh. Kalau sel darah itu dia bisa dikembangkan menjadi sel darah merah, bisa jadi sel darah putih, bisa jadi pembuluh darah, bisa jadi trombosit gitu. Jadi masih dalam satu rumpun gitu. Nah, kalau misalnya si sel darahnya itu jadi sel di dinding lambung, itu nggak bisa. Jadi masih dalam satu rumpun aja. Nah, kalau unipoten dia itu kemampuan satu sel untuk membelah diri bentuk satu jenis selnya aja. Jadi kayak sel darah merah cuma bisa jadi sel darah merah, nggak bisa jadi sel darah putih, nggak bisa jadi trombosit gitu. Misalnya kayak di sel hati juga tuh. Katanya kan kalau bilang kalau hati itu dipotong, hati itu masih bisa tumbuh ya, bisa kayak misalnya kayak bintang laut ya. Jadi ya tadi kalau hati itu dipotong, dia bisa tumbuh lagi dan membentuk hati yang utuh gitu. Jadi kalau tadi yang hati, sel hati itu hanya bisa membentuk si sel hatinya itu aja. Kalau sel paru-paru bisa membentuk sel paru-paru aja, misalnya gitu. Kayak contoh misalnya di sel mata, sel kornea itu hanya bisa membentuk si sel kornea aja gitu. Nah, kalau sampai sini paham nggak tentang totipoten, pluri, multi, sama unipoten? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, kita lanjut ke nomor 78 ya. Ini diambil dari soal SBMPTN 2018 kode 428. Nah, ini tentang teori evolusi. Nah, di sini pernyataan yang benar tentang teorinya Darwin sama Lamarck adalah sebagai berikut.
Nah, yang A dia bilang Lamarck itu berpendapat kalau dulu leher jerapah itu pendek, tapi karena tumbuhan yang dimakannya semakin tinggi, makanya lehernya menjadi panjang dan diwariskan kepada keturunannya. Nah, kalau yang B, si Darwin itu bilang kalau dulu ada jerapah yang lehernya pendek dan ada yang panjang. Nah, karena letak makanannya tinggi, yang lehernya pendek itu menjadi panjang, jadi semuanya itu panjang. Jadi yang leher pendek itu udah nggak ada lagi. Nah, kalau yang C dia bilang kata Darwin perubahan ciri dan sifat pada makhluk hidup itu terjadinya karena adanya adaptasi terhadap lingkungan dan perubahan karena adaptasi tersebut diwariskan kepada keturunannya. Gitu. Nah, kalau yang D, jadi menurut Lamarck perubahan ciri pada makhluk hidup yang tidak sesuai dengan lingkungannya akan menyebabkan makhluk hidup tersebut tidak dapat mempertahankan diri. Nah, gitu. Jadi bentuk adaptasinya salah sehingga makhluk hidup itu akan menjadi punah. Gitu. Kalau yang E, menurut Lamarck, jerapah yang berleher pendek akan mati karena tidak mendapat makanan yang letaknya lebih tinggi dari tubuhnya. Jadi kalau yang gitu deh, jadi yang hidup hanya leher panjang aja, yang leher pendek itu mati gitu. Dari sini ada yang bisa kasih jawaban nggak? Nomor 78, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah yang A ya. Jadi kalau dari teori evolusinya, jadi kalau menurut Lamarck itu, jadi kayak gini. Jadi jerapah tuh awalnya pendek. Nah, karena biasanya kalau leher pendek itu kan makanannya rumput ya di bawah. Tapi karena banyak yang kompetisi juga sama si jerapah leher pendek ini, kayak ada kerbau, ada rusa, ada zebra. Akhirnya dia pengen gapai makanan yang ada di pohon yang tinggi. Nah, karena dia tidak bisa menjangkau makanannya dan karena letak daun yang tinggi, maka si jerapah yang leher pendek itu akan terus-menerus menjulurkan lehernya sehingga leher jerapah itu akan menjadi panjang. Nah, dan perubahan dari bentuk adaptasi itu akan diwariskan kepada keturunannya, kata si Lamarck itu. Jadi kalau dari bahasanya, jadi kata dia, sifat itu dapat berubah, sifat atau ciri dapat berubah karena dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang dihasilkan melalui proses adaptasi gitu. Kemudian ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunannya. Makanya sekarang katanya jerapah itu adanya hanya leher panjang, karena yang leher pendek itu tadi sudah beradaptasi ya. Kemudian yang ketiga ini dia bilang organ yang sering digunakan akan berkembang dan membesar, sementara organ yang jarang digunakan akan mengecil bahkan menghilang. Nah, kalau untuk sekarang, jadi peristiwa yang memperkuat teori evolusi Lamarck itu yang kedua misalnya, yang ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunannya. Itu contohnya adalah pada ngengat yang hitam dan ngengat yang putih itu kan ya. Jadi katanya kan kalau ngengat hitam itu menyesuaikan keadaan lingkungan yang semakin banyak tadi industri ya, jadi semakin banyak polusi. Karena semakin banyak polusi sehingga dia beradaptasi untuk membentuk warna tubuhnya menjadi hitam. Nah, sehingga yang sekarang itu ngengat ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Berarti kalau ngengat putih itu dia adanya di lingkungan yang lebih bersih, kalau yang hitam itu berarti adanya di lingkungan yang sudah terpapar sama asap. Kalau yang untuk teori yang ketiga itu peristiwa yang menguatkannya itu seperti pada gigi geraham. Jadi gigi geraham belakang nih, kalian udah pada tumbuh belum gigi geraham yang belakang? Jadi wisdom teeth. Jadi kalau Inggrisnya itu wisdom teeth. Jadi itu adalah gigi geraham yang paling belakang atau gigi bungsu yang dia akan tumbuh pada biasanya usia di atas 20. Berarti kalian belum dapet ya. Di antara 20 sampai 22 apa kalau nggak salah ya. Nah itu jadi ternyata kata dia karena manusia bukan kata dia. Jadi menurut penelitian, jadi karena manusia itu makannya lebih banyak makanan yang lunak sehingga gigi geraham belakang itu sudah tidak terpakai lagi gitu, sehingga beberapa orang atau beberapa orang gigi geraham belakangnya itu dia tidak akan muncul gitu. Jadi hanya beberapa orang aja yang gigi gerahamnya muncul, sehingga karena dia manusia itu makanannya lunak-lunak sehingga bentuk rahangnya itu menyesuaikan menjadi lebih kecil gitu. Karena lebih kecil sehingga gigi geraham belakang itu nggak bisa tumbuh, dan karena dia nggak jarang dipakai juga sehingga dia tereduksi gitu. Itu adalah peristiwa yang menguatkan si teori evolusinya Lamarck. Nah, kalau di sini ada teori evolusinya Darwin. Nah, kalau kata Darwin, jadi awalnya jerapah itu ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, kemudian terjadilah seleksi alam menyebabkan
jerapah yang berleher pendek mati karena jerapah leher pendek kan cuma bisa makan rumput di bawah, sementara rumput itu dia tadi banyak kompetisinya. Nah, sehingga jerapah leher pendek itu mati karena tidak bisa menjaga makanannya. Akhirnya hanya jerapah berleher panjang yang dapat bertahan dari persaingan tersebut. Sehingga si jerapah leher panjang juga akan menikah dengan kawin dengan jerapah yang lehernya panjang, sehingga menghasilkan keturunannya jerapah yang lehernya panjang, karena dibilangnya leher panjang itu dominan terhadap leher pendek gitu ya. Jadi dia bilang spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa lalu dan evolusi terjadi melalui seleksi alam kayak gini. Jadi sebenarnya ada beberapa miskomunikasi tentang teori evolusi Darwin ya. Yang katanya Darwin bilang itu manusia berasal dari monyet, padahal sebenarnya maksudnya dia tuh nggak begitu, cuma memang ada beberapa gen dari manusia dan monyet itu atau kera yang gennya itu serupa. Jadi kayak orang utan sama manusia ternyata gennya itu 97 sampai 99% itu sama gitu. Jadi kemudian kalau yang spesies hidup berasal dari spesies yang hidup di masa lalu, misalnya kayak apa ya, misalnya buaya lah gitu. Jadi kalau buaya itu kan dia hewan purba ya, atau enggak mamut sama gajah. Nah kan mamut sama gajah itu kan beda ya. Kalau mamut itu kan gajinya dia lebih panjang sama ukurannya lebih gede. Nah seiring berjalannya waktu karena terjadi seleksi alam, perubahan lingkungan, si mamut itu akan beradaptasi dan menyesuaikan tubuhnya itu dan berubahlah menjadi gajah yang sekarang gitu. Kalau teori si evolusinya Darwin kayak gitu. Jadi dia lebih ke seleksi alam. Kalau si lamak itu dia adaptasi yang merubah sifat dan ciri si organisme itu. Nah, ada satu lagi teori evolusi yang terkenal juga, yaitu teori evolusi dari Weismann. Nah, teori evolusi Weismann itu dia menentang teori evolusinya si lamak dan mendukung teori evolusinya Darwin. Nah, dia bilang perubahan sel-sel tubuh itu akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Jadi, dia melakukan percobaan dengan menggunakan tikus. Jadi tikus atau mencit ini dia punya 2 tikus, jadi dia potong ekor dari kedua tikus itu, kemudian tikus yang udah dipotong itu dikawinkan. Nah ternyata waktu tikus itu dikawinkan, dia menghasilkan keturunan yang ekornya itu masih normal, jadi ekornya itu nggak kepotong juga. Nah si tikus yang udah tikus hasil, berarti ini adalah F1 ya, berarti parentalnya ini adalah F1 atau kedua F1-nya ini dikawinkan dengan tikus pas dikawinkan itu ekornya dipotong juga tuh. Nah ternyata dia tetap menghasilkan tikus yang punya ekornya normal. Berarti kata dia perubahan sel tubuh yang tadi akibat perubahan lingkungan, perubahan yang sudah dipotong ekornya itu tidak diwariskan pada keturunannya gitu kata si teorinya Weismann. Kalau untuk soal yang tadi kalau soal yang tadi berarti jawabannya yang benar adalah yang A ya. Jadi yang tadi leher jangka pendek, tapi karena tumbuhan makan tinggi jadi lehernya akan semakin panjang dan diwariskan kepada keturunannya. Nah sampai sini mau ditanya tentang teori evolusi. Apakah sudah cukup jelas? Kak, kalau teori lama udah nggak dipakai lagi. Kalau untuk teori yang evolusi modern itu yang lama udah nggak dipakai, jadi lebih ke teori karena ternyata teori evolusinya lama itu dibantah sama Weismann kalau yang tadi adaptasinya. Tapi walaupun begitu memang ada beberapa peristiwa yang menguatkan teori evolusinya lama. Tapi kalau teori utamanya nih yang tadi sifat dapat berubah karena dipengaruhi keadaan lingkungan yang dia sekarang melalui proses adaptasi itu sudah tidak dipakai lagi untuk zaman sekarang. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah cukup jelas tentang lamak, Darwin sama Weismann. Bisa ngebedain ya kalau lamak itu jerapahnya semuanya. Berarti Kak, kalau kayak misalnya kena radiasi gitu, berarti kan yang berubah bukan cuman kelihatannya doang, tapi dari gennya juga berubah kan? Nah, kalau itu kalau dari berarti itu mutasi ya. Kalau mutasi kayak radiasi, nah itu tuh sebenarnya itu juga ada peristiwa yang menguatkan, salah satu peristiwa yang menguatkan teori evolusi lama gitu ya.
Jadi yang tadi kakak bilang, walaupun teori utamanya nggak dipakai, tapi sebenarnya ada beberapa peristiwa yang menguatkan si teorinya lama ini. Kalau yang tadi, kalau mutasi radiasi, kalau yang diwariskan kepada keturunannya biasanya kalau yang kena mutasinya adalah sel-sel yang genosom ya, yang tadi terpaut sama sel kelamin. Kalau yang autosom misalnya kayak kanker kulit itu dia jarang diturunkan kepada keturunannya. Misalnya kayak tadi misalnya radiasinya yang kena adalah kromosom X atau kromosom Y-nya. Nah, berarti itu kemungkinan besar akan diturunkan atau diwariskan kepada keturunannya gitu. Jadi walaupun sebenarnya nggak dipakai, tapi memang ada beberapa peristiwa yang menguatkan teori evolusi ini gitu. Kayak tadi tuh yang gigi geraham kan nggak semua orang gigi gerahamnya tumbuh, karena geraham ini kan fungsinya untuk mengunyah makanan yang keras ya, sementara manusia zaman sekarang itu makanannya kayak buah aja di jus atau apa-apa kayak dibikin bubur atau dibikin sop yang dia lebih lunak dibandingkan dengan makanan zaman dulu gitu. Sudah cukup paham atau ada yang mau ditanya lagi? Enggak. Iya, Nora, kenapa? Paham Kak? Paham, oh ya, maaf. Iya Kak, nggak apa-apa. Kalau gitu kita akan lanjut ke soal nomor 79. Nah, ini adalah soal tentang dendrogram ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini yang ditanya dapat diketahui bahwa apa? Di sini kalau kita zoom deh. Di zoom. Nah, ini kalau gambarnya kayak gini ya. Tapi nggak kelihatan ini ya. Jadi kalau kalian lihat di HP bisa di zoom gitu ya, bisa di zoom in sendiri. Nah, di sini dibilangnya Panthera pardus ini, macan tutul ini memiliki nenek moyang yang sama dengan hewan lain pada tingkat ordo. Nah, di sini ada beberapa tingkatannya, ini ada ordo, ada famili atau keluarga, ada genus sama spesies. Yang dibilang Panthera pardus memiliki nenek moyang yang sama dengan hewan lain pada tingkat ordo Carnivora gitu. Kalau yang B, Canis latans, masih Canis latans. Nah, ini nih berarti dia adalah rubah ya, semacam rubah itu hasil evolusi dari Canis lupus. Nah, kemudian Lutra itu adalah semacam kayak berang-berang ya. Ini adalah hasil evolusi dari Canidae. Canidae itu mana? Nih, ini Canidae. Nah, kalau di yang D, Taxidae taxus memiliki kekerabatan yang lebih dekat dengan Taxidae taxus, memiliki kekerabatan yang lebih dekat dengan Panthera pardus daripada Canis latans. Jadi katanya kalau yang D itu kekerabatannya lebih dekat ini daripada sama yang ini. Kemudian kalau yang E, jalur evolusi Canidae adalah dan Mustelidae adalah sama. Nah, ini jawabannya apa? Jadi kalau ini kita bisa lihat dari gambarnya di sini. Betul ya. Jadi yang ini adalah yang A. Jadi si Panthera pardus ini kan kalau kita bisa lihat ternyata dia ordonya sama, yaitu ordo Carnivora. Nah, ordo Carnivora ini dia akan bercabang lagi familinya. Jadi ada 3, Lepidae, Mustelidae, sama Canidae. Nah, kemudian genusnya juga berubah lagi. Kalau ini ada Panthera jadi Panthera pardus. Kalau Mustelidae ada Taxidae sama Lutra, berubah jadi spesies lain. Kalau Canidae, Canis lupus. Nah, kenapa bukan yang B, Canis latans itu hasil evolusi dari Canis lupus? Karena bukan hasil evolusi ya, karena dia genusnya sama tapi spesiesnya itu beda gitu. Jadi udah bercabang jadi yang lain. Nah, kemudian kalau Lutra hasil evolusi dari Canidae ini salah banget ya, karena di sini percabangannya udah beda. Lutra di sini, Canidae di sini. Nanti kalau Taxidae taxus memiliki kerabatan yang lebih dekat dengan Panthera pardus dibandingkan Canis latans. Walaupun dia ini sebelahan, tapi bukan berarti kekerabatannya lebih dekat ya. Karena bisa kita lihat jalur evolusinya atau jalur kekerabatannya ya. Ini kalau Panthera pardus dari Carnivora dia langsung ke Felidae. Sementara yang Taxidae taxus itu dia cabangnya masih dekat sama si Canis latans ya. Jadi pardus gitu. Kalau ini jalur evolusi Canidae dengan Mustelidae adalah sama. Ini beda ya. Jadi kalau Mustelidae jadi ada 2 kayak gini, kalau Canidae jadi Canis langsung jadi spesies yang berbeda. Nah, kalau dari materinya
Jadi ini ada namanya pohon filogenetik, atau di sini salah satu contohnya adalah dendrogram ya. Ada dendrogram, ada kladogram. Jadi pohon filogenetik ini adalah pengelompokan atau pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan tingkat kekerabatannya. Nah, jenis dari pohon filogenetik itu ada monofiletik, ada parafiletik, sama polifiletik. Nah, ini nih materi ini pernah keluar di UTBK tahun 2019, setahun lalu deh. Jadi kalau monofiletik ini katanya adalah seluruh kelompok keturunan yang berasal dari leluhur atau nenek moyang yang sama. Jadi berarti dari satu jalur nenek moyang gitu. Nah, kalau parafiletik itu sebagian kelompok keturunan yang berasal dari nenek moyang yang sama. Berarti kalau parafiletik itu bagian dari monofiletik, tapi hanya sebagiannya saja. Nah, kalau polifiletik adalah kelompok atau anggotanya berasal dari 2 atau lebih nenek moyang yang dia tidak sama, dia tidak berhubungan gitu. Nah, kalau dari gambarnya contohnya adalah kayak gini. Nah, yang merah ini adalah parafiletik, yang kuning polifiletik, yang biru adalah monofiletik. Tadi kan dibilang ini adalah kelompok yang berasal kelompok keturunan yang berasal dari leluhur atau nenek moyang yang sama ya. Jadi berarti dari nenek moyang HIJ ini dia akan menghasilkan berarti kalau ini kan dari kiri ke kanan ya bacanya ya. Nah, berarti ini ada leluhurnya ada di sebelah kiri, kemudian hasilnya ada yang di sebelah kanan. Nah, berarti nenek moyang yang di sini nih yang ada di titik ini, kemudian dia akan tingkat kekerabatannya akan memecah menjadi spesies H, I, sama J. Berarti ini ada kelompok satu kelompok kayak gini ya. Jadi yang satu nenek moyang sama menghasilkan semua keturunannya. Jadi keturunan HIJ. Kemudian kalau parafiletik tadi ini adalah bagian dari monofiletik. Misalnya kayak ini parafiletik nih. Kalau monofiletik berarti A itu termasuk, karena A itu juga adalah keturunan dari si ancestor yang ini, yang titik ini. Nah, karena dia parafiletik berarti yang masuknya hanya D, C, B aja, atau bisa juga cuma D sama C, atau bisa juga hanya D aja. Jadi ini hanya sebagian yang diambil. Kalau monofiletik kan semua ya. Tadi yang dari keturunan ini, semua keturunannya itu dimasukkan, diklasifikasikan. Kalau parafiletik hanya sebagian spesiesnya aja. Nah, kalau polifiletik ini berasal dari beberapa nenek moyang yang tidak sama. Ini kalau yang G itu kan nenek moyang dari sini, cabang dari sini. Kalau yang kalau E sama F dari sini. Nah, ini adalah polifiletik. Yang itu berarti dia berasal dari nenek moyang yang berbeda. Cabangnya itu beda. Gitu. Nah, kalau gambar lainnya adalah kayak gini nih. Monofiletik itu berarti dari nenek moyang yang B kemudian akan menghasilkan D, E, G, H. Itu kan semuanya ya. Nah, kalau yang polifiletik berarti kalau yang E itu kan berasal dari nenek moyangnya yang C, kalau yang G itu kan yang F gitu. Berarti ini kan berasal dari nenek moyang atau leluhur yang berbeda. Nah, kalau parafiletik ini yang dari nenek moyang yang A kemudian diambil sebagiannya, itu akan menghasilkan K sama J. Padahal kalau dia monofiletik berarti yang keturunannya dari A semuanya include ya. Jadi ada D, E, G, H, J, K gitu. Udah cukup jelas dari sini tentang pohon filogenetik. Ini ada di soal UTBK 2019, jadi diperhatikan baik-baik ya perbedaannya. Ada yang mau ditanya nggak? Cukup jelas? Sebelum kita masuk ke soal terakhir? Udah? Nanti bisa dilihat aja ya, kalau misalnya masih belum jelas nih tentang para, poli, sama mono. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, kita lanjut ke soal nomor 80. Nah, ini adalah soal terakhir dari pejuang PTN kedua. Jadi soalnya, pada sungai yang alirannya lambat akan menjadi subur sekali untuk pertumbuhan ganggang dan tanaman pengganggu lainnya. Nah, keadaan ini disebut dengan eutrofikasi yang disebabkan oleh apa? Apakah kekurangan dekomposer yang akan membusukkan sampah buangan? Apakah kelebihan CO2 dan SO2 dari hasil pelapukan sampah organik? Atau yang C, timbunan bahan anorganik hasil penguraian sampah organik dan polutan? D, sampah organik yang tidak mampu diurai oleh mikroorganisme? Atau yang E, limbah minyak tanah yang menutupi lapisan permukaan perairan dan mematikan biota air? Apakah jawabannya? Eutrofikasi itu apa sih? Pengikatan nitrogen di akar bukan, Kak?
Eutrofikasi nih Kak. Eutrofikasi ya, jadi itu adalah siklus Itu dia kesuburan alganya bukan sih Kak? jadi Gara-gara alga ya. Jadi karena peristiwa peningkatan unsur hara berlebihan di wilayah perairan disebabkan oleh limbah pertanian. Jadi biasanya itu limbah fosfat ya, menyebabkan terjadinya blooming alga. Jadi blooming alga berarti kan bloom juga berarti alga tumbuh sangat subur, jadi sangat cepat gitu. Jadi bisa kita lihat kayak gini. Jadi ini akibatnya adalah limbah pertanian biasanya ya, limbah pertanian atau sampah organik yang sangat banyak. Karena sampah organiknya itu sangat banyak, akibatnya dekomposer itu kan dia fungsinya menguraikan sampah organik menjadi sampah anorganik. Nah, anorganik itu kan lebih mudah diserap sama tumbuhan. Akibatnya penyerapannya itu berlebihan sehingga alganya itu menjadi tumbuh secara berlebihan juga. Nah, menyebabkan apa? Menyebabkan konsentrasi oksigen terlarutnya berkurang secara drastis ya. Karena alganya itu sangat banyak sehingga oksigen yang ada di atas permukaan air itu yang harusnya masuk diserapnya sama alga semua, sehingga oksigen yang di dalamnya ini kurang. Akibatnya tumbuhan air lainnya yang ada di bawah ini dan hewan yang hidup di perairan tersebut akan mati karena oksigennya berkurang. Kemudian cahaya mataharinya juga tidak dapat menembus ke dalam air. Itu adalah eutrofikasi. Nah, kalau kayak gini kan ini sungainya alirannya lambat tuh. Kalau alirannya lambat sehingga sampah organiknya akan nyangkut tuh di situ atau enggak lama lah di situ, karena sampah organiknya nyangkut akhirnya akan diuraikan sama dekomposer berbentuk sampah atau zat anorganik ya. Nah, karena ada timbunan bahan anorganik hasil penguraian tadi sampah organik itu akan menyebabkan eutrofikasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C gitu. Jadi jangan kebalik tadi ya, kalau nitrofikasi itu kan yang penyerapan si nitrogen pada bintil-bintil akar itu dari siklus nitrogen ya. Kalau eutrofikasi itu yang blooming alga gitu. Jadi akibat disebabkan oleh timbunan bahan anorganik atau tadi limbah pertanian berupa limbah fosfat yang masuk ke wilayah perairan gitu. Sampai sini mau ditanya sebelum kita tutup nih kelasnya. Sudah cukup jelas? Mau lihat dulu gambarnya? Sudah cukup jelas? Sudah? Sudah ya? Oke, kalau gitu kakak kelasnya terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kakak berikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.